itu genap nanti bulan Mei Pak ya, 20 tahun reformasi. 20 tahun reformasi. Kalau Bapak melihat dengan reformasi sekarang ini, apakah sudah berjalan sesuai sebagaimana apa yang dicita-citakan setelah reformasi itu? Sebagian sudah, sebagian malah makin mengkhawatirkan. Ya. Malah mengkhawatirkan. Ya. Yang sudah itu pelaksanaan otonomi daerah. Ya. Jadi sentralisasi kekuasaan di Jakarta ini sudah kita buat desentralisasi otonomi daerah, sehingga alhamdulillah sekarang ini semua kabupaten, kota, provinsi itu bisa lebih segar, lebih bisa manfaatkan kekuatan ekonomi yang disangga dan dimiliki oleh masing-masing daerah itu. Sehingga sekarang lihatlah, tidak ada lagi sekarang bandara di kota provinsi yang buruk, semua bagus gitu, kecuali 1-2 saja. Dan juga kemakmuran daerah itu umumnya juga meningkat. Tidak lagi disedot ya oleh pusat dulu, dikembalikan ke daerah hanya beberapa persen. Nah, sekarang alhamdulillah kita melihat sukses di dalam hal ini. Ya. Tapi dalam hal ini ada juga Pak yang melihat ini justru setelah reformasi, negatifnya adalah Pak, adanya raja-raja kecil Pak. Ya ketika tokoh itu menang, kelompok itu yang menang, hanya itu yang kemudian mendapatkan segala macam raja-raja kecil tadi. Ya, memang itu betul ya itu. Tetapi saya kira sekarang rakyat juga punya kemampuan untuk menghardik, untuk mengkoreksi, untuk kalau perlu menurunkan. Gitu. Dulu itu betul-betul Jakarta ini adalah seperti seperti raja begitu. Kemudian semua itu seperti agen dari raja itu. Kemudian maju mundurnya daerah juga sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh kemauan di pusat ini Mas. Ya. Nah jadi lihatlah sekarang ini pembangunan sekolah, jalan-jalan, rumah sakit, bandara dan lain-lain itu jauh lebih bagus dibandingkan pada waktu mereka masih hidup dalam era sentralisasi itu. Ya. Dan yang kedua, saya kira juga kita sudah mengembalikan ya TNI dan Polri kepada dunia masing-masing. Ya. Dulu kan ada misalnya 20% anggota DPR pusat maupun daerah yang gratis ya untuk TNI dan Polri, ABRI dan Polri. Nah sekarang sudah tidak ada lagi. Semua anggota DPR dipilih oleh rakyat. Tadi Bapak sempat singgung, sekarang sudah ada Polri, sudah ada KPK juga Pak setelah reformasi. Bagaimana Pak Amin dari kacamata seorang Pak Amin Rais melihat KPK atau penegakan hukum di Indonesia sekarang setelah reformasi? Ya KPK ini sesungguhnya under performance ya. Jadi harapan rakyat begitu gede ya. Tapi semikian jauh KPK belum seperti yang diinginkan, sudah hampir berapa? Lebih dari 16 tahun ya. Tapi kan Pak dengan KPK tuh ada shock terapi Pak. Paling tidak anggota Dewan disadap saja jadi isu Pak. Kemudian dana APBN, APBD itu menjadi mereka khawatir. Itu kan membuat jadi begini. KPK itu hanya berani menangkap kelas menengah ke atas. Yang kelas kakap itu dibiarkan. Loh ini enggak Pak yang kemarin ini? Setnov. Ya ini satu gen ya, coba sampai kemana ya. Tapi yang namanya BLBI, yang namanya Bank Senturi, yang namanya skandal perpajakan, pertambangan itu jalan tanpa ada sedikit pun ketakutan. Jadi rasa takut. Oke. Jadi ukuran Pak Amin melihatnya BLBI, kemudian Senturi itu. Yang gede-gede itu ya memang tidak ada yang terjangkau ya. Nah jadi untuk menghibur rakyat kemudian OTT ya, operasi tangkap tangan di kabupaten, di balai kota gitu. Tapi ini kan kecil-kecilan Mas. Padahal dalam undang-undang itu minimal 1 miliar minimal. Ya sekarang 15 juta jadi berita gede dan tepuk tangan meriah karena hebat KPK itu. Sudahlah KPK itu tetap tidak usah dibubarkan, tetapi saya kira direkonstruksi cara berpikirnya, cara kerjanya, dan jangan pecah ke dalam. Sekarang ini kan agak membingungkan. Apa yang buat Pak Amin? Dalam KPK ini terjadi 2 kubu, kita tahu toh ya. Yang masing-masing melakukan kompetisi gitu, sehingga sekarang siapa yang menyiram air keras ke Novel Baswedan ya sudah sekian ratus hari. Pak Amin, tahun 2018 ini masuk tahun politik Pak Amin. Apa yang Pak Amin lihat 2018 ini? Oh iya Pak, silakan diminum dulu Pak. Masuk tahun politik Pak Amin mau minum dulu. Ya Pak. Bagaimana kiprah Pak Amin melihat
politik ke depan 2018 kemudian 2019 Pak Amin. Kesimpulan saja ya. Ya. Kalau terlalu ramah nanti kalau ya. argumennya ya. Oke. Tapi ini saat pertama kali dalam sejarah Indonesia ya, kekuatan ekonomi sudah mendikte kekuatan politik ya. Pada zaman Pak Harto itu kekuatan ekonomi itu di satu dunia tidak boleh mencampuri urusan politik kekuasaan. Di zaman Gus Dur, zaman Pak Habibie, zaman Gus Dur, zaman Bu Mega, zaman SBY ya, saya kira masih kentara itu ya. Tetapi sekarang ini ekonomi ini sudah istilah saya itu menguasai dunia politik dan ini berbahaya. Jadi saya mengatakan ini elit ekonomi yang sudah kelewatan kuat ini telah menjadi negara dalam negara. Ya. Bukannya memang di era Pak Harto, era Pak SBY, era Gus Dur semua begitu Pak? Kayak ekonomi itu? Enggak, sekarang kentara sekali Mas ya. Jadi misalnya 17 pulau palsu, teluk reklamasi teluk itu ya. Itu kan bukan untuk kita, kan untuk mereka. Kemudian lihat juga misalnya, maaf ini ya, yang saya paling senang itu Freeport McMoran ya. Itu mestinya tahun 21 itu dihentikan, selesai. Kembali ke milik kita, Papua lega, bangsanya juga sangat lega. Tapi mengapa diperpanjang sampai tahun 41 Mas? Ya. Ketika saya sudah meninggal, Bu Megawati nggak ada lagi, SBY sudah tidak ada lagi, Pak Jokowi mungkin sudah tidak ada lagi ya, tapi dia masih menguras kekayaan kita di sana. Ya. Nah kayak begini ini menunjukkan ada kekuatan siluman yang mendikte politik gitu ya. Bahkan ini maaf adik-adik ya, katanya ini ada sedikit cerita yang saya kira masuk akal. Tiap kali ada pergantian Pangdam atau gubernur, maka kelompok elit ekonomi ini kumpul. Pertanyaan satu, itu gubernur baru, Pangdam baru, misih makan nasi enggak? Misih, kalau misih selesai gitu loh ya. Nah ini berbahaya. Ini benar nih Pak ya? Ini benar Pak. Oke, Pak Amin. Ini yang saya menyebabkan, sudah tua, kadang-kadang saya tidak tega ya. Masa depan kita ini berat sekali karena kedaulatan ekonomi kita sudah hanya tinggal formalitas ya. Kemudian mungkin juga dalam tempo tidak begitu lama politik dan militer kita juga jadi subordinat dari kekuatan yang lain. Baik Pak Amin, tapi di sini di tahun 2018, 2019 masuk tahun politik, kita masih belum sebagian Pak masih belum move on ketika Pilpres 2014 Pak. Itu terpolarisasi Pak masyarakat. Nah, bagaimana 2019 itu tidak terpecah dua kelompok seperti itu Pak? Kita bahas nanti Pak ya. Pak Luhut. Pak Amin sudah punya jagoan di 2019 kah? Saya yang pertama